Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah yang telah melimpahkan kita nikmat pada kesempatan pagi hari ini kita bisa kembali di ruang dengar Radio Muslim Jogja di acara program Ngopi, Ngobrol Perkara Islam insyaallah bersama dengan Ustadz Amrullah Akadinta Hafizallahu taala. Dan alhamdulillah sobat muslim pada kesempatan pagi hari ini insyaallah kita sudah bersama dengan Ustadz Amrullah Akadinta di studio dan sebelum kita mulai kajiannya kita sapa beliau terlebih dahulu. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Ustadz? Alhamdulillah, baik-baik, alhamdulillah. Gimana antum? Mudah-mudahan sehat-sehat. Ya, alhamdulillah Ustadz. Alhamdulillah. Nah, mudah-mudahan juga teman-teman para sahabat muslim, para pendengar radio muslim juga dalam keadaan yang baik. Semoga Allah memberikan keistiqomahan dan ketakwaan kepada kita. Bagi yang sedang diuji dengan berbagai macam ujian, semoga Allah memberikan kesabaran dan memberikan pahala yang besar atas ujian tersebut. Amin ya rabbal alamin. Amin ya rabbal alamin. Syukur Ustadz untuk waktunya sudah hadir di studio Radio Muslim Jogja pada pagi hari ini dan kepada sobat muslim sekalian. Kami persilahkan untuk nanti juga beratensi di sesi kedua setelah sesi materi di nomor WA kami yang terbaru saya di 082124441561 ataupun di nomor yang lama kami masih menerima untuk telepon dan juga SMS. Dan langsung saja kita langkah materi kita pada pagi hari ini Al-Arba'un Al-Qalbiyah 40 hadis terkait dengan hati dan kepada Ustadz Amrullah Akadinta kami persilahkan Ustadz. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah wa la hawla wa la quwata illa billah amma ba'du. Hadirin sekalian, para pemirsa radio muslim yang budiman dimanapun berada, alhamdulillah kembali kesempatan yang berbahagia di siang hari ini atau di pagi hari ini kita bisa bertemu melalui radio muslim. InsyaAllah kita akan kembali melanjutkan pembahasan dari hadis yang ke-32 dari kitab Al-Arba'un Al-Qalbiyah, di mana hadis ini menceritakan doa Nabi SAW dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhu, karena Nabi SAW yad'u wa yaqul, bahwa Nabi SAW seringkali berdoa dan beliau mengatakan dalam doa beliau, Rabbi a'inni wa la tu'in alayya, ya Allah tolonglah aku dan janganlah engkau tolong siapapun untuk mencelakaiku, wansurni wa la tansur alayya, dan tolonglah aku dan menangkanlah aku dan jangan engkau memenangkan orang untuk mengalahkanku. Wamkurli wala tamkur alayya, dan jadikan makar untukku dan jangan engkau jadikan orang-orang bisa berbuat makar kepadaku. Wahdini wa yassir hudari, dan berilah petunjuk kepadaku dan mudahkanlah petunjuk itu padaku. Wansurni ala man bagha alayya, dan tolonglah aku dari orang-orang yang berbuat kezaliman padaku. Rabbi ja'alni laka syakaron, ya Allah jadikan aku orang-orang yang banyak bersyukur kepadamu. Laka zakaron, orang-orang yang banyak berzikir kepadamu. Laka rahaban, orang-orang yang banyak takut padamu. Laka mitwa'an, orang-orang yang banyak berbuat taat padamu. Laka mukhbitan ilaika awahan muniban, orang-orang yang bersimpuh padamu dan orang-orang yang kembali dan menyesal bertaubat kepadamu. Rabbi taqabbal taubati, ya Allah terimalah taubatku. Waghsil haubati, dan benahi atau bersihkan dosa-dosaku. Wa ajib da'wati, dan jawablah doaku, kabulkan doaku. Wasabbit hujjati, dan teguhkan hujahku. Wasdud lisani, dan luruskan lisanku. Wahdi qalbi, dan tunjukkan hatiku. Waslul sakhimata qalbi, dan hilangkan kotoran-kotoran di hatiku. Hadirin sekalian dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ini doa yang agung yang diajarkan Nabi SAW, meminta berbagai macam kebaikan. Tentunya ini kebaikan ini akan kembali kepada kita semua kebaikannya bagi kita yang mendapatkannya. Dan kemarin kita sudah sampai pada sabda Nabi SAW dalam doa ini, Rabbi ja'alni laka syakaron, ya Allah jadikan aku orang yang bersyukur kepadamu. Kemudian laka zakaron, jadikan aku orang-orang yang banyak berzikir kepadamu. InsyaAllah Rasulullah minta kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah menjadikan beliau orang-orang yang banyak berzikir. Dan ini keberuntungan yang besar bagi seseorang, bisa banyak berzikir mengingat Allah Subhanahu wa taala.
Karena kalau seseorang tidak banyak berzikir mengingat Allah, maka dia akan berzikir mengingat yang lain. Berzikir mengingat yang paling parah, mengingat syaitan. Berzikir mengingat manusia. Berzikir mengingat yang buruk-buruk, yang maksiat. Atau kosong hatinya, kosong pikirannya, sehingga disitulah syaitan mudah masuk ke dalam dirinya. Maka kita diajarkan untuk sering mengucapkan zikir dalam berbagai macam situasi. Zikir pagi dan petang ada, zikir menjelang tidur ada, zikir setelah tidur ada. Kemudian mau masuk kamar mandi, keluar kamar mandi, apapun ada zikirnya, ada bacaannya. Maka begitulah kita diajarkan untuk berzikir mengingat Allah Subhanahu wa taala. Untuk banyak berzikir. Jangan sampai lisan kita lepas dari zikir ini, karena tadi kalau tidak berzikir mengingat Allah kosong, ini keburukan. Setan akan masuk. Berzikir mengingat selain Allah, mengingat dunia, mengingat maksiat, mengingat yang lain-lain, maka ini pun akan membuat seseorang lemah dan akan membuat seseorang tergiring pada keburukan. Dengan mengingat Allah, dalam ayat Allah mengatakan ala bidzikrillahi tatmainnul qulub. Dengan mengingat Allah hati menjadi tenang. Berzikir kepada Allah ini para ulama menjelaskan ada zikir dengan lisan, ya, zikir dengan lisan saja. Hatinya tidak ikut, tapi ini pun kebaikan. Orang misalnya ya dibaca di jalan zikir subhanallah, 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 hatinya walaupun hatinya agak lalai begitu ya. Dalam artian dia tidak merenungi kata yang dia ucapkan. Dia tidak merenungi makna subhanallah, makna alhamdulillah, tapi lisannya zikir. Ini lebih baik daripada lisan yang kemudian mengucapkan keburukan-keburukan. Dan nantinya mudah-mudahan dengan zikir lisan yang seperti itu, hatinya pun akan ikut terbawa dalam kebaikan. Yang kedua, zikir dengan hati. Zikir dengan hati, ini hatinya mengingat Allah Subhanahu wa taala, walaupun lisannya diam. Ya, sehingga orang itu ingat dengan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga ketika datang seruan untuk beribadah kepada Allah, ketika datang godaan karena dia ingat Allah, dia pun punya benteng dalam dirinya. Dia memang mungkin sedang kerja, ya, sedang mengerjakan sesuatu, tapi dia orang yang mengingat Allah dengan hatinya. Datang azan, maka dia akan segera untuk berkemas-kemas, beberes kerjaannya, kemudian dia mengerjakan ibadah sholat. Walaupun lisannya tidak kelihatan sedang qomat kamit berzikir. Dia orang pejabat, yang menjabat sesuatu, punya amanah, punya kewenangan. Datang godaan untuk korupsi, datang godaan untuk suap. Memang lisannya nggak kelihatan zikir qomat kamit, tapi hatinya zikir mengingat Allah. Maka dia pun dengan tegas menolak suap, menolak menolak suap yang hendak diberikan kepada dia itu. Kenapa? Karena hatinya berzikir mengingat Allah. Dia paham bahwa itu nggak boleh. Dia paham bahwa Allah melarangnya dan seterusnya. Maka ini zikir dengan hati. Walaupun lisannya tidak qomat kamit. Tentunya yang terbaik tingkatan yang ketiga adalah hati dan lisannya berzikir, dan di mana lisannya mengucapkan zikir, hatinya merenungkan dan menghayati isi kandungan yang terdapat dalam zikir tersebut. Kalau dia mengatakan astagfirullah, 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 maka hatinya mengakui dosa-dosanya. Hatinya mengakui bahwa hanya Allah yang mengampuni, hanya Allah yang bisa mengampuni, sehingga dia minta ampun sama Allah, astagfirullah, astagfirullah. Kalau dia zikir la haula wala quwata illa billah, la haula wala quwata illa billah, hatinya betul-betul tawakal sama Allah. Tidak ada daya dan upaya, tidak ada pertolongan dia bisa mendapatkan kebaikan atau terhina dari keburukan, kecuali semuanya karena Allah Subhanahu wa taala. Hatinya menghayati hal tersebut sehingga betul-betul hatinya menjadi tenang. La haula wala quwata illa billah, la haula wala quwata illa, dan seterusnya. Lisannya dan hatinya berzikir, maka inilah yang tertinggi. Maka Nabi SAW mengajarkan kepada kita untuk menjadikan diri kita sebagai orang yang dzakaron, banyak berzikir mengingat Allah Subhanahu wa taala. Ini kurang lebih diajarkan Nabi ketika doa yang cukup masyhur. Ketika selesai sholat, kita disunahkan berdoa, Allahumma inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya Allah, tolonglah aku untuk berzikir mengingatmu, bersyukur kepadamu, dan beribadah dengan baik kepadamu. Kemudian, laka rohaban. Ya Allah, jadikan aku orang yang banyak rohab, yang banyak takut kepada Engkau, ya Allah.
Ya, Nabi SAW minta yang selanjutnya adalah orang-orang menjadikan diri beliau orang-orang yang banyak takut kepada Allah. Ya, banyak takut kepada Allah sehingga menjauhi kemaksiatan-kemaksiatan. Dan ini berawal dari rasa takut kepada Allah. Orang yang tidak punya rasa takut kepada Allah, maka akan terjerumus kepada kemaksiatan-kemaksiatan. Dia tidak peduli. Dan kenapa ini bisa muncul? Di antaranya ilmu tentang Allah. Rasa ini muncul juga karena ilmu tentang Allah Subhanahu wa taala. Ilmu bahwa Allah Subhanahu wa taala dahsyat siksanya. Ilmu bahwa Allah Subhanahu wa taala luar biasa hukumannya bagi yang berdosa. Tentang azab Allah, tentang neraka Allah, tentang azab kubur dan lain sebagainya. Seorang kalau dia paham bahayanya sesuatu, maka dia akan takut dengan sesuatu tersebut dan menjauh darinya. Zaman dulu kita paham bahayanya COVID, ya, ada virus COVID 2 tahun atau 3 tahun yang lampau. Maka kita berusaha bagaimana terhindar dari virus tersebut. Karena kita paham bahayanya. Akan menyebabkan radang paru-paru, ya, pneumonia, ya, bahkan bisa menyebabkan kematian, sesak napas dan lain sebagainya. Akan tersiksa orang. Maka kita pun ada yang lockdown, ada yang nggak boleh keluar rumah, masuk rumah, pakai masker, kalau ada bersin-bersin sedikit dites, ya, dan lain sebagainya dari pencegahan-pencegahan kita sehingga tidak terkena virus tersebut. Maka begitulah orang yang takut sama Allah Subhanahu wa taala. Dia akan menjauh dari berbagai macam maksiat dan apa-apa yang dilarang oleh Allah. Kenapa? Dia paham bahayanya maksiat tersebut. Dia paham azab Allah Subhanahu wa taala. Maka Nabi SAW minta sama Allah agar dijadikan sebagai rohaban, orang-orang yang takut betul kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga terjauh dari maksiat, sehingga kebaikannya akan kembali kepada dia juga, yaitu dia akan selamat di dunia, selamat di akhirat. Ya. Kemudian Nabi SAW meminta kepada Allah Subhanahu wa taala menjadi orang-orang yang laka mitwa'an, orang-orang yang banyak berzikir mengingatmu ya Allah. Jadikan aku sebagai orang-orang yang banyak berzikir mengingatmu ya Allah. Ini banyak berbuat ketaatan kepadamu ya Allah. Ini juga diantara doa Nabi SAW yang sekali lagi akan kebaikannya bagi diri kita sendiri. Kita taat kepada Allah, Allah akan memberikan kebaikan kepada kita. Bukan untuk Allah. In ahsantum li anfusikum wa in asa'tum falaha. Siapa yang berbuat kebaikan, dia sungguh berbaikan buat dirinya sendiri. Dan kalau siapa yang berbuat keburukan, dia berbuat keburukan juga akan kembali pada dirinya sendiri. Wa may yashkur fa inna ma yashkuru li nafsihi wa man kafara fa innallaha ghaniyun 'anil 'alamin. Barang siapa yang bersyukur, sungguh dia telah bersyukur untuk dirinya sendiri. Siapa yang kufur pada Allah, Allah enggak butuh dengan apa yang ada di alam semesta. Dalam hadis lain Nabi SAW mengatakan dalam hadis qudsi, ya ibna Adam law kana awwalukum wa akhirukum wa insakum wa jinnakum kanu ala atqa qalbi rajulin wahidi minkum mazada dzalika fi mulki syai'an. Wahai anak Adam, seandainya orang pertama sampai akhir kalian, manusia dan jin kalian semuanya punya hati yang taat kepada Allah semuanya, seperti hatinya Nabi Muhammad semuanya, mazada dzalika fi mulki syai'an, itu tidak akan menambah kekuasaanku sedikit pun. Ketaatan kita tidak akan berpengaruh kepada kekuasaan Allah dan kemuliaan Allah Subhanahu wa taala. Ketaatan kita akan berefek yang baik untuk kita. Sebagaimana kedurhakaan kita tidak akan berpengaruh kepada kekuasaan Allah. Semua orang kayak iblis, semua manusia kayak iblis, semua jin kayak iblis, maka Allah tidak akan berkurang kekuasaannya. Dan keburukan-keburukan atau durhaka-durhaka itu akan kembali kepada manusia. Maka Nabi minta laka mitwa'an, banyak berbuat ketaatan kepadamu ya Allah. Banyak berbuat ketaatan ini baik yang wajib tentunya, dikerjakan semuanya tanpa ditinggalkan, demikian pula yang sunnah. Ya, karena ini juga bisa banyak berbuat taat, inilah pertolongan Allah kepada seorang hamba. Ya, ini taufik dari Allah kepada seorang hamba. Maka minta sama Allah hal ini.
Dan ini juga sama, kurang lebihnya selaras dengan doa lain yang diajarkan Nabi SAW. Allahumma inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Dan beribadah dengan baik kepadamu ya Allah. Ya, betul, ibadah yang berkualitas itu ibadah yang sesuai dan yang ikhlas dan sesuai sunnah Nabi SAW. Tapi tentunya ketika ibadah yang ikhlas dan sesuai sunnah, yang satu bisa banyak dilakukan oleh seseorang, yang satu sedikit, tentunya pahala yang banyak akan lebih besar. Orang sedekah ikhlas dan sesuai tuntunan Nabi SAW dengan nominal yang besar, dengan nominal yang kecil, yang lebih kecil tentunya, dengan keikhlasan yang sama dan sesuai dengan tuntunan Nabi yang sama, maka pahalanya lebih besar. Orang yang banyak, lebih banyak, dengan kemampuan yang sama orang tersebut, ya, pahalanya lebih besar bagi orang yang lebih banyak sedekahnya. Orang yang mengerjakan sholat witir dengan ikhlas sesuai sunnah Nabi SAW, yang satu 3 rakaat, yang satu 11 rakaat, maka pahalanya tentunya lebih banyak yang 11 rakaat. Maka ini termasuk di dalamnya banyak berbuat ketaatan ini dengan kualitas yang baik juga. Tentunya kualitas yang baik yang banyak, dan barang berkualitas baik sedikit lebih utama barang berkualitas baik yang banyak. Begitu pula ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini dulu yang bisa kita bahas pada kesempatan kali ini mungkin. Insya Allah kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Masih ada beberapa hal yang perlu kita betul-betul perhatikan. Kita minta kepada Allah. Dan artinya ini juga, karena doa itu, selain kita minta kepada Allah, di antara doa yang berkualitas adalah Allah, atau kita pun berusaha untuk kita berusaha untuk berikhtiar untuk agar doa tersebut terkabul terkabul dan Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan pada kita. Misalnya kita minta rezeki, Allah berikan aku rezeki, kita berusaha mencari rezeki, maka itulah dengan doa dan usaha itulah doanya akan berkualitas. Beda orang yang Allah minta rezeki tapi dia nggak ada usahanya sama sekali. Ya Allah, aku minta hidayah. Di sisi lain dia pun berikhtiar, pengajian, majelis taklim, belajar agama, mencari hidayah. Maka doa minta hidayahnya akan berkualitas dibandingkan dengan orang yang minta hidayah nggak berikhtiar. Maka begitu pula bersyukur, berzikir, mengingat Allah, takut kepada Allah, banyak berbuat ketaatan, akan berkualitas doa ini. Dan dengan doa yang berkualitas tersebut, Allah lebih mudah mengabulkan jika diiringi dengan ikhtiar. Ya, ikhtiar untuk banyak berbuat ketaatan, ikhtiar untuk kita coba bangun malam, coba sholat tahajud, sholat duha, banyak takut kepada Allah, banyak belajar tentang Allah, dan ikhtiar-ikhtiarnya. Maka sifat-sifat ini, sifat-sifat baik yang harus diikhtiarkan sambil didoa pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, agar Allah memudahkan kita dalam ikhtiar kita menjadi orang-orang baik ini. Seperti itu insya Allah kita akan bahas kelanjutannya pada pertemuan yang akan datang. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Silakan jika ada pertanyaan yang bisa kita jawab, yang tidak bisa nanti mungkin bisa tanyakan kepada ustaz-ustaz yang lainnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur Ustaz untuk materinya pada sesi yang pertama. Alhamdulillah sobat muslim, kita setelah ini akan memasuki sesi kedua. Kami masih menunggu atensi dari sobat muslim semuanya untuk mengirimkan pertanyaan seputar agama, baik berkaitan dengan materi yang telah disampaikan oleh Ustadz ataupun perkara agama di yang lainnya. Ke nomor 082124441561 untuk nomor WA kami yang terbaru, dan nomor yang lama masih bisa kami terima dengan SMS ataupun telepon di 082327275333. Dan sebelum kita memasuki materi yang kedua, kita akan mendengarkan terlebih dahulu pembacaan murotal Al-Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Idza waqa'atil waqi'ah laysa liwaqa'atiha kadhibah khafidatur rafi'ah. Idza rujjatil ardu rajja wa bussatil jibalu bassa فكانت هباء منبثا وكنتم أزواجا ثلاثة
فأصحاب الميمنة ما أصحاب الميمنة وأصحاب المشأمة ما أصحاب المشأمة والسابقون السابقون أولئك المقربون في جنات النعيم ثلة من الأولين وقليل من الآخرين على سرر موضونة متكئين عليها متقابلين يطوف عليهم ولدان مخلدون بأكواب وأباريق وكأس من معين لا يصدعون عنها ولا ينزفون وفاكهة مما يتخيرون ولحم طير مما يشتهون وحور عين كأمثال اللؤلؤ المكنون جزاء بما كانوا يعملون لا يسمعون فيها لغوا ولا تأثيما إلا قيلا سلاما سلاما وأصحاب اليمين ما أصحاب اليمين في سدر مخضود وطلح منضود وظل ممدود وماء مسكوب وفاكهة كثيرة لا مقطوعة ولا ممنوعة وفرش مرفوعة إنا أنشأناهن إن شاء فجعلناهن أبكارا عربا أترابا لأصحاب اليمين ثلة من الأولين وثلة من الآخرين وأصحاب الشمال ما أصحاب الشمال في سموم وحميم وظل من يحموم لا بارد ولا كريم إنهم كانوا قبل ذلك مترفين وكانوا يصرون على الحنث العظيم وكانوا يقولون أئذا متنا وكنا ترابا أئذا متنا وكنا ترابا وعظاما أئنا لمبعوثون أو آباؤنا الأولون قل إن الأولين والآخرين لمجموعون إلى ميقات يوم معلوم ثم إنكم أيها الضالون المكذبون لآكلون من شجر من زقوم فمالئون منها البطون فشاربون عليه من الحميم فشاربون شرب الهيم هذا نزلهم يوم الدين نحن خلقناكم فلولا تصدقون أفرأيتم ما تمنون أأنتم تخلقونه أم نحن الخالقون
نحن قدرنا بينكم الموت وما نحن بمسبوقين على أن نبدل أمثالكم وننشئكم فيما لا تعلمون ولقد علمتم النشأة الأولى فلولا تذكرون أفرأيتم ما تحرثون أأنتم تزرعونه أم نحن الزارعون لو نشاء لجعلناه حطاما فظلتم تفكهون إنا لمغرمون بل نحن محرومون أفرأيتم الماء الذي تشربون أأنتم أنزلتموه من المزن أم نحن المنزلون لو نشاء جعلناه أجاجا فلولا تشكرون أفرأيتم النار التي تورون أأنتم أنشأتم شجرتها أم نحن المنشئون نحن جعلناها تذكرة ومتاعا للمقوين فسبح باسم ربك العظيم فلا أقسم بمواقع النجوم وإنه لقسم لو تعلمون عظيم إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون تنزيل من رب العالمين أفبهذا الحديث أنتم مدهنون وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون فلولا إذا بلغت الحلقوم وأنتم حينئذ تنظرون ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون فلولا إن كنتم غير مدينين ترجعونها إن كنتم صادقين فأما إن كان من المقربين فروح وريحان وجنة نعيم وأما إن كان من أصحاب اليمين فسلام لك من أصحاب اليمين وأما إن كان من المكذبين الضالين فنزل من حميم وتصلية جحيم إن هذا لهو حق اليقين فسبح باسم ربك العظيم. Salam sapa sahabatku. Salam sapa sahabatku. Yuk kirim salam sapa dan request murotal pilihan sobat muslim di acara Salam Sapa Sahabatku. Gimana caranya? Cukup dengan kirim WhatsApp atau SMS ke nomor 0823 2727 5333. Radio Muslim Jogja 1467 AM. Kembali di Radio Muslim Jogja, Soal Muslim, pada pagi hari ini kita masih di acara ngopi ngobrol perkara Islam bersama Ustadz Amrul Hakadinta Hafizullah Ta'ala.
Dan pada kesempatan pagi hari ini kita memasuki sesi yang kedua, yakni sesi tanya jawab. Kami persilakan kepada sobat muslim sekalian untuk mengirimkan pertanyaannya seputar agama, baik yang tadi berkaitan dengan materi yang telah Ustadz sampaikan ataupun pertanyaan-pertanyaan di luar materi. Dan nomornya yang bisa sobat muslim hubungi di nomor WA terbaru kami di nomor 0821 2444 1561 ataupun via SMS masih bisa di nomor yang lama di nomor 0823 2727 5333. Dan langsung saja kita akan memasuki sesi untuk pertanyaan yang pertama, Ustadz. Ustadz, apakah merasa kita tidak akan mendapatkan ampunan Allah, hal tersebut tidak boleh, Ustadz? Dan bagaimana agar bisa seimbang dengan merasa kita pasti akan diampuni oleh Allah, Ustadz? Gimana? Jadi ini mungkin seperti seimbang antara dia bakal diampuni oleh Allah ataupun dia tidak diampuni oleh Allah, Ustadz. Seperti itu. Ya, memang Allah Subhanahu wa taala mengatakan tentang doa para nabi, mereka berdoa wa kanu yad'unana raghaban wa rahaban. Mereka berdoa kepada Allah raghaban wa rahaban, dengan rasa harap-harap cemas. Dan beginilah mestinya orang berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Satu sisi berharap, satu sisi cemas. Dia punya harapan bahwa doanya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, namun dia khawatir dengan dosa-dosa dia, dengan kesalahan dia. Allah menerima doa, mengabulkan doa, tapi dia masih khawatir dengan dosa-dosa dan kesalahan dia. Sehingga apa? Sehingga dia tidak terlalu pede dengan amalnya, yang pertama. Kemudian yang kedua, dia tidak putus asa dalam berdoa. Dia akan terus berdoa, meminta kepada Allah dan memperbaiki diri dia sendiri. Maka begitulah kondisi seorang mukmin berdoa kepada Allah, termasuk dalamnya doa memohon ampunan. Ya, dia yakin Allah Maha Pengampun, namun dia pun kadang harus merasa bahwa ada dirinya mungkin yang salah, sehingga dia terus meminta itu kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahu a'lam bishawab. Nah, Ustadz, untuk jawaban dari pertanyaan yang pertama, Ustadz, kami bacakan kembali pertanyaan yang masuk, Ustadz. Ustadz, saat saya mendapat ujian, ternyata saya belum kuat dengan ujian tersebut, Ustadz. Nasihatnya, Ustadz, bila kita tidak bisa menjalani ujian dari Allah, Ustadz. Bagaimana? Saat menghadapi ujian tidak bisa menghadapi ujian itu, Ustadz. Jadi mohon beliau nasihatnya untuk bisa menjalani ujian dari Allah, Ustadz. Saat menghadapi ujian belum kuat katanya. Belum kuat. Mungkin bentuknya bagaimana ya? Tapi terus minta sama Allah Subhanahu wa taala agar Allah Subhanahu wa taala menguatkan kita untuk menghadapi ujian. Ketika pun kita tidak kuat dalam menghadapi ujian tersebut, boleh jadi kemudian kita berbuat dosa dan kemaksiatan dengan itu, segera bertobat kepada Allah, segera kembali kepada Allah, segera istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Misalnya orang diuji dengan kemaksiatan lah, dengan korupsi, dengan suap dan lain sebagainya. Itu kan ujian dari Allah. Kemudian dia tidak berhasil, dia terima uang suap tersebut. Dia korupsi untuk mendapatkan jabatan, untuk mendapatkan sesuatu. Dia tidak berhasil. Dan dia tahu bahwa ini kesalahan. Dia tahu bahwa ini adalah satu hal yang buruk. Maka segera kembali dan bertaubat kepada Allah sebelum semakin jauh hatinya dan semakin hancur dirinya. Segera kembali dan bertaubat kepada Allah. Segera balikan lagi uang korupsi tersebut. Lebih baik di dunia kita tidak berhasil dalam ukuran atau dalam pandangan manusia daripada kita tidak berhasil di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya, maka ini yang harus dilakukan kalau memang dia tidak, kalau ujiannya bentuknya misalnya seperti itu ya, karena orang tidak bisa menghadapi ujian berarti kan dia tidak sabar. Kalau tidak sabar berarti dia berdosa. Karena sabar ini wajib. Ya, kalau dia dosa berarti dia harus bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian. Allahu a'lam bishawab. Nah, Ustadz, terima kasih untuk jawaban yang kedua, Ustadz. Kemudian pertanyaan kembali, Ustadz. Ustadz, apakah boleh kita mendesak Allah saat berdoa, dikarenakan kita memang betul-betul doa tersebut harus dikabulkan, Ustadz? Apakah boleh, Ustadz? Ya, tentunya mendesaknya dengan cara yang baik gitu ya. Dalam arti mungkin kadang-kadang kita menganggap seperti itu. Doa kita itu harus dikabul. Ini kondisi saya terdesak dan
harus dan hanya ini satu-satunya penyelesaian menurut kita. Tapi kadang di sisi Allah tidak demikian. Ya, karena kita mungkin sedang dalam keadaan gelap mata, ada. Menurut kita ini penyelesaiannya. Sehingga kita minta doa, ya Allah ini tolong ini, ya Allah tolong bagian ini, ya Allah. Kadang-kadang boleh jadi kita gagal dalam perkara itu justru jalan keluar bagi diri kita. Ada kebaikan besar bagi diri kita dengan kita gagal dalam hal itu misalnya. Maka sudah, ya. Seharusnya tidak mendesak, tidak perlu mendesak kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun jika pun perlu, Nabi SAW pernah doa, ya Allah kalau Engkau tidak menangkan pasukan ini, maka Engkau tidak akan disembah lagi, ya Allah. Ya, dengan bahasa yang baik, ya, kepada Allah Subhanahu wa taala, dan ujungnya kita katakan kepada Allah, aku bertawakal padamu, ya Allah. Aku serahkan semuanya kepada Engkau, ya Allah. Dan itulah seorang muslim yang tertinggi, yaitu orang-orang yang pasrah. Wa ala rabbihim yatawakkalun. Dan kepada Allah mereka bertawakal. Itulah seorang mukmin yang tertinggi, seorang yang punya kualitas doa yang terbaik adalah doa yang meminta segala kebaikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Teknisnya gimana? Terserah Allah. Karena Allah yang lebih paham tentang kebaikan bagi kita. Wallahu a'lam bishawab. Nah, Ustadz, syukron untuk jawabannya, Ustadz. Kembali kami bacakan pertanyaan yang masuk, Ustadz. Izin bertanya, Ustadz. Nah. Apakah menyusui bayi membatalkan wudhu, Ustadz? Menyusui bayi, wallahu a'lam, tidak membatalkan. Wallahu a'lam. Nanti coba kita cari dulu jawabannya. Setahu kami tidak ada pembatal sholat menyusui bayi. Tapi nanti kami coba cari tahu jawabannya terlebih dahulu. Nah, Ustadz, syukran untuk jawabannya. Yang kedua, Ustadz, laron apa boleh dimakan sebagai kias ke belalang, Ustadz? Laron apakah boleh dimakan? artinya halal atau tidak begitu? Iya, Ustadz. Allah ta'ala alam bisawab. Tidak ada yang menjelaskan keharaman tentang laron secara detail, kecuali kalau dia dianggap sebagai khobais, sesuatu yang menjijikkan. Namun ini pun relatif bagi orang. Ada sesuatu yang dianggap menjijikkan, ada sesuatu yang tidak dianggap menjijikkan bagi orang, nggak menjijikkan bagi orang lain. Sehingga wallahu alam, laron hukumnya boleh dimakan. Nah, Ustadz, syukran untuk jawabannya, Ustadz. Kemudian pertanyaan kembali, Ustadz. Kalimat la ba'sa tahur insya Allah kepada orang yang sakit, apakah boleh juga diucapkan untuk orang kafir yang sakit, Ustadz? Gimana? La ba'sa tahur? Apakah boleh diucapkan juga kepada orang kafir yang sakit, Ustadz? La ba'sa, enggak boleh. La ba'sa tahurun. Karena tahurun itu artinya pensuci, pembersih dari dosa-dosa. Bagi orang kafir tidak ada sakit tidak membersihkan dosa dia. Yang membersihkan dosa dia istighfar, bertaubat kepada Allah dan kembali masuk ke dalam Islam. Kalau semoga cepat sembuh, boleh. Ya, karena sembuh ini urusan dunia, tapi semoga menjadi penghapus dosa-dosa, tahur, maka ini nggak boleh. Karena menghapus dosa-dosa, sakit itu menghapus dosa hanya bagi orang-orang beriman. Wallahu a'lam bishawab. Nah, Ustadz, syukur untuk jawabannya, Ustadz. Kembali kami bacakan pertanyaan masuk, Ustadz. Ustadz, apakah ada doa agar istri patuh kepada suami, Ustadz? Kenapa? Apakah ada doa agar istri patuh kepada suami, Ustadz? Doa yang diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala secara umum, Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ya Allah, karuniakan kami pasangan-pasangan kami, anak-anak kami qurrata a'yun, sebagai penyejuk mata. Dan termasuk di antara makna penyejuk mata, seorang istri yang taat pada suaminya dalam urusan-urusan yang baik, dalam urusan-urusan yang ma'ruf. Jadi ini bisa dibaca Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina, dan bukan hanya doa untuk istrinya saja, agar anak-anak dia pun demikian. Dan ini juga bisa dibaca oleh sang istri, ya, agar suaminya menjadi penyejuk mata. Tentunya suami penyejuk mata bukan suami yang taat pada istrinya, tapi suami yang menyayangi dan bertanggung jawab kepada istrinya. Ya, Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Nah, Ustadz, syukran untuk jawabannya, Ustadz. Kembali kami bacakan pertanyaan yang masuk. Ustadz, apakah berdosa bila tidak hadir dalam undangan pernikahan? Dikarenakan kami tidak punya dana atau hadiah untuk mempelai yang mengundang, Ustadz.
Bagaimana? Apakah berdosa bila tidak hadir dalam undangan pernikahan, Ustaz, karena tidak punya dana atau bingkisan untuk yang menikah, Ustaz? Tidak punya hadiah untuk yang Tidak datang. nggih, Ustaz. Kalau di situ biasanya kan kalau itu dipersyaratkan ya, maka dia tidak dosa. Kalau dipersyaratkan dia nggak punya, ada syarat hadiah. Tapi biasanya zaman sekarang juga nggak ada syarat hadiah. Datang walaupun tanpa hadiah, walaupun tanpa uang, afdol memang, tapi kalau nggak ada nggak masalah. Maka itu lebih baik dia mendatanginya, walaupun tanpa hadiah, tanpa uang. Kadang-kadang kehadiran kita itu sudah sangat menyenangkan bagi orang yang mengundang kita. Wallahu a'lam bishawab. Terkait dengan tadi ASI, di sini disebutkan dalam ensiklopedia fikih Mausu'ah Kuwaitiyah disebutkan al-kharij min ghairis sabilain idza lam yakun najasan la yu'tabar hadatsan bittifaqil fuqaha. Apa yang keluar bukan dari dua jalan, ini bukan dari kemaluan depan maupun kemaluan belakang, jika itu bukan najis, maka itu tidak menganggap atau tidak membatalkan wudhu dengan kesepakatan ulama. Artinya ASI ini kan keluar bukan lewat jalur kemaluan depan, kemaluan belakang, ya. Tapi lewat jalur payudara seorang ibu, dan dia bukan najis, maka menyusui tidak membatalkan puasa. Tidak membatalkan apa? Wudu. Tidak membatalkan wudhu. Allahu a'lam bishawab. Nah, Ustaz, syukran untuk jawabannya, Ustaz. Kembali ada pertanyaan masuk, Ustaz. Ustaz, apakah ada zikir khusus saat menunggu persalinan, Ustaz, atau di saat yang genting menyangkut nyawa orang, Ustaz? Apakah ada zikir khususnya, Ustaz, di saat-saat seperti itu, Ustaz? Di antara yang dibaca oleh Nabi SAW ketika beliau dalam peperangan Uhud dan hendak diserang lagi, dan Nabi mengatakan juga ini doa yang dibaca Nabi Ibrahim alaihissalam ketika beliau dalam keadaan mau dibakar, masukkan ke api, hasbunallah wa ni'mal wakil. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Ada yang menambahkan ni'mal maula wa ni'man nasir, itu juga boleh, ya. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Cukuplah Allah Subhanahu wa taala sebagai penolongku dan dialah sebaik-baik tempatku bertawakal, ya. Maka ini bisa dibaca juga di antara posisi-posisi atau kondisi-kondisi di mana seseorang dalam kondisi genting, kondisi kepepet, hasbunallah wa ni'mal wakil, hasbunallah wa ni'mal wakil. Sambil dia berdoa semoga Allah memberikan pertolongan kepadanya. Wallahu a'lam bishawab. Nah, Ustaz, syukran untuk jawabannya, Ustaz. Kembali ada pertanyaan masuk, Ustaz. Ustaz, berapa lamakah suami bisa meninggalkan istri karena merantau, Ustaz? Ada berapa lamanya gitu? Ya, tidak ada berapa lamanya, tidak ada penjelasannya. Yang penting dia tetap memberikan berhubungan dengan istrinya, kontak komunikasi dengan istrinya, ya, memberikan nafkah kepada istrinya, maka dia masih berstatus sebagai suami atau istrinya. Wallahu a'lam bishawab. Nah, Ustaz, terima kasih untuk jawabannya, Ustaz. Kembali kami persilahkan kepada sobat muslim sekalian yang ingin mengirimkan pertanyaan, masih kami buka, waktunya masih sedikit lagi. Dan kembali ada pertanyaan yang masuk. Ustadz, yang dimaksud Ramadan bulan Al-Quran itu maksudnya bagaimana, Ustadz? Ramadan bulan Al-Quran sebagaimana Allah mengatakan, Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Quran hudal linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Faman kana syahida minkumus syahra falyasum. Bulan Ramadan adalah bulan diturunkannya Al-Quran. Allah dalam Al-Quran dengan jelas menyebutkan bulan Ramadan itu bulan diturunkannya Al-Quran. Maka dia bulan Al-Quran. Maka bahkan Allah sebutkan faman syahida, maka ini sebabnya, karena sebab bulan Ramadan itu bulan diturunkannya Quran, maka siapa yang menyaksikan faman syahida minkum syahra, mendapati bulan Ramadan tersebut, falyasum, hendaklah dia puasa. Ya, sebagaimana ada yang menafsirkan demikian, bahwa karena diturunkannya bulan Al-Quran di bulan Ramadan, jadilah bulan Ramadan itu bulan puasa, bulan orang beribadah puasa Ramadan, ya. Dan ini juga ditunjukkan bagaimana malaikat Jibril alaihissalam turun kepada Nabi setiap malam di bulan Ramadan untuk mengajarkan kembali Al-Quran yang sudah pernah diajarkan kepada beliau sallallahu alaihi wasallam. Jadi bulan Ramadan, bulan Al-Quran, bulan tempat kita banyak membaca Quran, banyak merenungi isi kandungan Al-Quran, dan banyak berinteraksi dengan Al-Quran. Wallahu a'lam bishawab. Nah, Ustaz, syukran untuk jawabannya, Ustaz. Kembali ada pertanyaan masuk, Ustaz.
Ustadz, hukum membayar zakat fitri bagaimana Ustadz? Apakah bayi yang belum lahir ataupun balita juga terkena hukum untuk membayar zakat fitri Ustadz? Gimana? Hukum membayar zakat fitri Ustadz itu bagaimana Ustadz? Dan apakah bayi yang belum lahir ataupun balita juga terkena untuk membayarkan zakat fitrinya Ustadz? Hukum bayar zakat fitri adalah wajib, ya. Adapun para ulama tentang bayi yang belum lahir ini, para ulama berbeda pendapat. Ada yang mengatakan kalau belum lahir maka belum wajib bayar zakat fitri. Tapi kalau sudah lahir, sudah wajib bayar zakat. Sudah lahir di bulan Ramadan, ya, sebelum sholat Idul Fitri. Bulan Ramadan sudah lewat, sebelum sholat Idul Fitri maka dia wajib menunaikan zakat fitri, karena batas pembayaran zakat itu adalah ketika selesai sholat Idul Fitri. Perbedaannya, sebagian ulama mengatakan kalaupun dia belum lahir, namun sebagaimana disebutkan dalam hadis, usia janin 4 bulan itu sudah dibentuk nyawa, maka itu tetap wajib untuk dibayarkan zakat fitrinya. Di sana ada dua pendapat. Wallahu alam, kami sendiri cenderung pada pendapat yang kalau dia sudah lahir baru dia wajib untuk wajib untuk membayarkan zakat fitrinya. Wallahu alam. Nah, Ustadz, syukron Ustadz untuk jawabannya pada sesi yang kedua ini, dan kalau waktu kita sudah hampir habis Ustadz, sebelum kita tutup program ngopi pada pagi hari ini, mungkin bisa diberikan kesimpulan untuk pemirsa Ustadz. Silakan Ustadz. Jadi kita, Allah Subhanahu atau Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan contoh pada kita dalam doa ini, sekaligus mengajak kita sebenarnya untuk bisa seperti ini, karena tadi doa yang berkualitas adalah doa yang diikhtiarkan. Kita minta jadi hamba yang banyak bersyukur, banyak berzikir, banyak takut pada Allah, banyak taat kepada Allah dan lainnya, dan kita harus ikhtiar agar kita bisa seperti itu, sehingga betul-betul doa kita itu diijabah oleh Allah. Allah akan memudahkan ikhtiar kita, ya, untuk menjadi hamba-hamba Allah yang berkualitas. Maka wabil khusus kita akan memasuki bulan Ramadan, banyak juga kita meminta pada Allah agar Allah memudahkan kita untuk bisa masuk bulan Ramadan dan beribadah dengan baik kepada Allah di bulan tersebut. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Nah, Ustadz, syukron untuk waktunya telah hadir di studio Muslim dan telah memberikan materi serta ilmu dan jawaban-jawabannya Ustadz. Semoga Allah senantiasa memberkahi Ustadz dan keluarga Ustadz. Amin. Dan terima kasih kepada sobat Muslim sekalian yang sudah bergabung bersama kami di program Ngopi pada pagi hari ini. Insya Allah Radio Muslim akan terus menyajikan program-program menarik lainnya, dan khususnya program Ngopi di Rabu pagi insya Allah. Dan kami tutup perjumpaan kita pada pagi hari ini dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.